Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita berjumpa lagi di pagi ini, di minggu pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu bersemangat. Oke, kita di sini akan membahas kembali Pilkada Jakarta, sebagaimana berita terbaru bahwa Golkar telah mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jabar. Itu artinya RK akan go to Jakarta untuk bertarung di Jakarta bersama Anies Baswedan bila Anies Baswedan mampu untuk berlayar dan partai pengusungnya kuat imannya untuk tetap mendukung dan tetap mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Melihat dinamika politik yang ada saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Partai Nasdem telah mengusung Anies Baswedan. Sebelumnya juga PKB mengusungkan Anies Baswedan. Tetapi rupanya kedua partai tersebut tidak serius untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Entah mungkin saja ada lobby-lobby, strategi-strategi yang dimainkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju untuk melobi sehingga Anies Baswedan tidak mampu untuk berlayar di Jakarta. Dan itu adalah berhasil karena saya rasa lobby-lobby tersebut mungkin saja akan tawar-menawar jabatan menteri di pemerintahan Prabowo nanti. Ini membutuhkan iman politik yang kuat, namun faktanya mereka tergoyah dan sepertinya akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Entah apakah Anies Baswedan bisa maju atau tidak, Allahu alam. Walaupun rakyat Jakarta pada umumnya menginginkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Sebagaimana elektabilitas Anies Baswedan saat ini mencapai 40% sampai 43-45%. Dan saya yakin elektabilitas Anies Baswedan mencapai 60%, di atas 60%. Dengan itu, yang kami inginkan biarkan semua berjalan dengan semestinya tanpa harus mencegal satu sama lain karena anak bangsa memiliki hak yang sama untuk menyampaikan atau menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Sesuai dengan keinginan masyarakat yang diinginkan untuk menjadi pemimpinnya sendiri. Seperti warga Jakarta. Salah satu partai yang kuat saat ini yang kita bisa entah mereka kuat atau tidak, yaitu PKS. Dan solusinya Anies Baswedan harus menjadi kader PKS saja sehingga PKS mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur dan wakilnya dari PDIP karena kedua partai saat ini nyaris tidak bisa diganggu-gugat oleh Koalisi Indonesia Maju. Hanya kedua partai ini yang kami rasa dan kami harapkan bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Oke, kita kembali kepada RK akan kembali ke Jakarta dan bertarung dengan Anies Baswedan bila Anies Baswedan mampu berlayar. Kita ketahui bahwa RK tingkat elektabilitas saat ini mencapai 10-15%. Itu artinya jauh dari Anies Baswedan. Dan kita bisa melihat siapa yang akan mendampingi RK, kemungkinan besar adalah Kaisang, anak Presiden, anak Jokowi. Dengan melihat elektabilitas kedua kader terbaik dari Kim ini, mereka akan membutuhkan kekuatan politik kuat untuk bisa mengalahkan Anies Baswedan. Karena akan Pilkada Jakarta akan kembali seperti di Pilpres dengan menggerakkan semua kekuatan politik baik aparat-aparat pemerintahan dan juga aparat-aparat keamanan untuk memenangkan mereka. Saya rasa dengan cara-cara ini tidak baik untuk memberikan contoh demokrasi yang baik di negeri ini karena Jakarta adalah salah satu representasi dari politik nasional. Dengan itu, ini sangat penting untuk kita melihat dinamika politik di Jakarta. Dengan itu yang kami inginkan,
biarkan semua berjalan dengan semestinya. Rakyat menentukan siapa yang maju dan siapa yang akan dimenangkan. Itu adalah karena kita berbicara di sini adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik atau sekelompok saja. Dengan itu, kita harus adil, memberikan semua hak kepada warga siapapun untuk maju bertarung di pilkada dimanapun di Republik ini. Tidak usah saling mencegal satu sama lain. Jadi, RK siap bertarung di Jakarta dan Anies Baswedan entah berlayar atau tidak. Dan saya rasa salah satu strategi politik dari Gerindra untuk menjadikan Jabar menjadi Gerindra adalah menggeser kader terbaik dari Golkar yaitu RK untuk dipindahkan ke Jakarta. Entah di Jakarta akan kalah, kita tidak tahu seperti apa, tetapi strategi Gerindra saya rasa berhasil karena menggeser RK di Jabar yang seharusnya Golkar yang menguasai dengan jumlah penduduk provinsi terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia di Provinsi Republik Indonesia. Dengan itu harus hati-hati dan saya rasa realistis RK harus di Jabar. Tetapi sudah jadi keputusan partai politik. Oke, bertarung di Jakarta tetapi harus adil, harus menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa ini sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi Anies Baswedan tetap dengan posisi seperti ini dan saya rasa PDIP tidak mampu digoyah oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Mari bertarung untuk mengusung kader-kader terbaik di bangsa ini. Karena tidak mungkin juga PDIP akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, itu sudah pasti. Dan yang satu-satunya, kedua partai yang akan berkoalisi adalah PKS dan juga PDIP apabila Anies Baswedan menjadi kader PKS. Cuma itu yang saya sampaikan, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga kalian dalam sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel saya dan dukung saya terus untuk selalu bersuara dan berpikir untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.